Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Jadi Ibu pagi ini akan memberikan materi baru. Ada 5 materi yang akan Ibu sampaikan. Untuk yang pertama ada membaca, yang kedua ada menulis, yang ketiga ada kata tanya, yang keempat ada perasaan, dan yang kelima ungkapan santun. Untuk yang pertama, membaca. Jadi, apa sih itu membaca? Jadi, membaca itu adalah kegiatan melihat, menyebutkan, dan memahami kata-kata dalam sebuah teks. Sehingga kita itu bisa mengetahui isi cerita itu apa sih. Terus ada tujuan membaca. Nah, tujuan membaca ini agar siswa dapat memahami isi bacaannya. Terus, agar siswa dapat mengetahui informasi penting yang ada dalam bacaan itu. Selanjutnya ada contoh teks bacaan. Ada 3 contoh nih. Untuk yang pertama ada pagi ini cuaca cerah. Siti pergi ke sekolah bersama Lina. Mereka berjalan sambil bercerita. Sesampainya di sekolah, mereka masuk kelas dengan tertib. Yang kedua ada Sinta pergi ke pasar bersama ibu. Mereka membeli sayur, buah, dan roti. Sinta merasa senang karena dapat membantu ibu membawa belanjaan. Dan untuk yang ketiga ada Budi bermain di taman pada sore hari. Ia bermain ayunan dan perosotan bersama teman-temannya. Budi sangat senang karena cuaca cerah dan angin sejuk. Ini ada hal yang harus dipelajari dari teksnya. Contohnya, setiap cerita itu kita kan ada tokohnya, terus kegiatannya apa, waktunya itu kapan, dan tempat lokasi cerita itu di mana. Untuk yang kedua ada menulis. Jadi menulis itu adalah menyalin teks tegak bersambung. Menyalin teks berarti itu menulis kembali kalimat yang sudah ada dengan huruf sambung secara rapi dan benar. Nah, ini itu kita itu kayak harus tahu kayak bentuk hurufnya, kayak lekukannya, atau miring ke samping, atau tegak lurus. Terus dan kebersihan tulisan. Kebersihan tulisnya itu kayak ketika kalian menulis tuh, kan biasanya tangannya kotor atau kena pensil habis mengeroti, itu harus dijaga. Ketika mau menulis itu dibersihkan dulu tangannya. Untuk yang misalnya ada menulis kalimat sederhana. Nah, menulis kalimat sederhana itu terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya nih, adik bermain, ibu memasak, kucing tidur. Jadi subjeknya itu adik, predikatnya bermain. Jadi predikat itu kegiatan kita atau keterangan kita melakukan sesuatu. Untuk ciri-ciri kalimat sederhana itu ada 3, yaitu ada singkat, jelas, dan mudah dipahami. Tentu saja ada menulis cerita runtut. Menulis cerita runtut itu harus berurutan dari awal, contohnya kayak dari pengenalan tokoh dan situasi. Untuk yang kedua ada tengah. Tengah itu kejadian utama. Jadi kejadian utama itu diceritain gimana rangkaian ceritanya, atau setelah ini tuh aku ngapain, oh aku mandi, oh aku makan, contohnya seperti itu. Dan akhir atau penutup cerita. Penutup cerita ini ya setelah kalian melakukan semuanya pasti ada akhir ceritanya. Untuk selanjutnya ada kata tanya. Kata tanya ini ada 5. Yang pertama ada apa, menanyakan hal, siapa, menanyakan orang, di mana, menanyakan tempat, kapan, menanyakan waktu, bagaimana, menanyakan cara. Contohnya, apa yang kamu makan, siapa nama gurumu, di mana kamu tinggal, kapan kamu belajar, dan bagaimana cara merawat bunga ini.
Untuk yang keempat ada kosakata perasaan. Nah, yang untuk yang pertama ada macam-macam perasaan. Perasaan ada senang, sedih, marah, dan takut. Contoh dari senang nih, ketika kalian senang nggak sih kalau mendapatkan hadiah tuh? Senang. Kan nggak mungkin kalau kita dapat hadiah yang kita inginkan kita nangis kan? Itu nggak mungkin banget. Ya. Terus ada kehilangan pensil. Nah, ini sering banget nih di kejadian atau sering banget ketika kita mau nyari pensil di sekolah pasti diambil kan sama teman kita, nggak bilang-bilang, ya nggak? Iya. Itu kita kayak sedih banget, kenapa mau nulis kok nggak ada. Terus ada marah. Nah, ini kalian marah nggak sih kalau diajak sama temen? Marah banget. Ya kan. Terus yang terakhir ini ada takut. Nah, takut ini perasaan yang sering kita lalui atau kita merasakan. Contohnya kita ketika mati lampu, pasti kita kan merasakan takut kayak, loh kok gelap, aku nggak lihat apa-apa, aku sama siapa nih, aku lagi sendirian. Pasti kan kalian takut gitu. Cara mengungkapkan perasaan, contohnya kayak saya sedang bermain di taman, saya sedih ketika hujan deras, saya marah ketika mainanku dirusak, dan saya takut saat sendirian di kamar. Untuk yang terakhir ada ungkapan santun, maaf dan tolong. Jadi ungkapan santun itu digunakan untuk menunjukkan sikap sopan saat berkomunikasi. Nah, yang pertama ada maaf. Maaf tuh sering digunain ketika melakukan kesalahan, meminta izin, dan tidak sengaja kita mengganggu orang atau seseorang. Contohnya tuh, maaf saya terlambat, maaf saya tidak sengaja menabrak kamu. Yang kedua ada tolong. Nah, tolong ini sering digunakan untuk meminta bantuan kepada orang. Contohnya, tolong ambilkan buku itu, tolong bantu saya menutup pintu. Jadi setelah Ibu jelaskan materi-materinya ini, Ibu akan mengajak kalian bermain game. Sebentar ya. Jadi ini ada sesuatu game yang Ibu buat untuk kalian agar kalian itu nggak bosan aja kayak disuruh nulis dengan kayak cuman ya gitu. Jadi Ibu akan contohin bagaimana. Jadi untuk permainannya itu seperti ini. Nah, ketika kalian bertemu seseorang, itu kalian akan mendapatkan pertanyaan. Contohnya, setelah dibantu, sebaiknya mengucapkan apa? Terima kasih. Coba ya. Apakah benar? Nah, kita lanjut ya. Melengkapi ya. Ketika saya terlambat, kata yang tepat untuk melengkapi adalah Maaf. Coba ya. Nah, benar nih. Nah, jadi ini ada kalian harus menyambungkan kata-katanya. Boleh salah satu yang mau nyoba itu kan saya. Coba nih. Coba Marin dulu. Tolong teh ibu buatkan. Oh itu. Aku. Salah ya. Salah tuh. Salah apa benar nih? Coba ya, jawaban yang benar itu. Tolong ibu buatkan teh. Tolong buatkan ibu teh. Ibu coba ya. Ibu coba. Ibu buat teh. Tolong Bu buatkan teh buat aku. Salah ini benar. Berarti kita salah semua dong. Iya. Sedih banget, gak dapet reward. Jadi setelah ibu
sama kalian nih. Nah, sebelum kalian mencobanya, Ibu akan kasih kalian lembar pertanyaan. Kasih Bu. Terima kasih. Jadi, Ibu akan kasih kalian waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian kerjakan. Setelah itu kalian akan mencoba permainan ini. Oke, akan Ibu ambil ya. Ini Bu. Ya, terima kasih. Setelah Ibu ambil lembar pertanyaan ini, kalian akan mencoba game ini. Tapi sebelum mencoba game ini, Ibu akhiri dulu ya. Ibu akhiri pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.